Hai guys, kembali lagi bersama kita di The Apa aja The Campers guys? Kami anak muda pembawa Perubahan. Oke, jadi selama kita merekam podcast ini, kita sudah menjalankan semua prokes. Jadi kita udah melakukan semua prosedur-prosedurnya dengan baik. Yeah. Dan untuk sekarang kita karena mau podcast nih, kita izin buka masker ya guys. Oke. Izin guys. Izin ya, buka masker. Lebih lega. Ya kan, lebih enak. Guys, sorry banget ya, gue izin angkat telepon dulu ya. Lah. Sorry banget. Aduh. Mana nih? Ini Halo. perlu di Iya, Ini- nanti ya, ntar gue kerjain ya. Udah lu tunggu aja, ntar hari ini kelar kok. Oke. Dadah, thank you. Sorry Kenapa ya. nih Ci? Kok tiba-tiba ada telepon? Ya gitulah, kayak karyawan teladan nih sibuk. iya kayak dikasih tugas ini itu, project, terus gue juga ngerjain banyak hal. Jadi kayak ya sibuk sih gitu. Maaf ya ganggu. aktif banget ya, Pas lagi Ga? podcast. Aktif, kayak ambis gitu. Tapi ini kayak berhubungan nih sama tema kita hari ini nih. Wah. Tema kita hari ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Tentang kerjaan mungkin. Karena tadi kan berhubungan. Kerjaannya banyak ya. Dia lagi podcast aja sampai dicari bosnya gitu kan. Suruh ada Gimana project. nih mana? Kalau dari Civinka menurut Cici apa? Kayaknya hari ini pengen bahas tentang ini deh, kayak apa? Ya tadi ngerjain kerjaan yang banyak, aktif segala macem. Bener gak sih? Bener, nggak jauh-jauh dari sana. Kita hari ini mau bahas tentang proaktif. Jadi sebenarnya proaktif itu menurut kalian apa sih dan apa bedanya sama ambis kalau menurut kalian? Proaktif ya. Menurut aku proaktif itu lawan kata dari reaktif. Reaktif itu kan gimana kita apa ya punya reaksi gitu, reaksi sama segala sesuatu, terus kita kayak terganggu gitu dengan apa yang ada. Tapi kalau proaktif tuh dengan situasi yang ada, kita reaching out ke situasi itu, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan atas dasar inisiatif kita gitu. Jadi mungkin kayak oh tugasnya banyak gitu. Kalau misalnya orang reaktif ya apaan sih kerjaan gue banyak, gue pusing, gue capek, gue nyerah gini-gini terus marahin orang lain. Tapi kalau kita proaktif, kita bisa mikirin itu pelan-pelan gitu, bisa tahu apa yang harus kita lakuin dan kita punya inisiatif gitu dalam mengerjain segala sesuatunya. Berarti berinisiatif ya untuk mengerjakan sesuatu ya. Nah, kalau dari Cici Jenny menurut apa? Aku rasa kita kan kebetulan lagi yang bekerja nih ya gitu. Iya. Sebagai karyawan mungkin dituntut juga menjadi karyawan yang proaktif gitu. Yang menurut aku jadinya menjadi karyawan yang aktif, bisa diandalkan, bahkan di grup chat kantor pun aktif gitu, kasih update, komunikasi lancar. Mungkin itu kali yang dimaksud proaktif. Kalau sama ambisius gitu ya, mungkin 11-12 ambisius. Misalnya ada kerjaan tapi yang ambisiusnya apa gitu, di balik itu gitu kan gitu. Oke. Tapi kadang kita ngerasa nggak sih kayak ada orang proaktif kok, tapi kok kayak jadi kayak ngejilat, jadi kayak iya deh terima-terima aja gitu. Di tempat kerja sih banyak gitu ya. Iya. Kita ngelihat kiri kanan, cuma kita anak Tuhan nggak boleh kiri kanan gitu ya. Karena aku tetap megang teguh banget sih Vin gitu, ketika kita kerja di tempat manapun kita kerja kan jadi berkat. Terus karena itu udah memang talenta kita udah kesukaan kita kuliah di jurusan itu, misalnya di kedokteran, misalnya kalau aku di keguruan gitu kan. Kalau aku suka jadi benar-benar ngelakuin tulus gitu kan, sungguh-sungguh gitu, dan bukan hanya untuk dilihat manusia gitu kan. Aku pegang firmannya bekerja seperti untuk Tuhan dan sangat menghormati, menghargai dan bisa dipercaya sama bosnya, karena bos itu seperti aku percaya gitu, wakil Tuhan yang diberikan gitu kan. Ada juga kan ayatnya itu, ketika nggak dilihat pun kita harus kerja benar gitu. Jadinya ambisinya adalah ambisi yang baik gitu. Oke. Gitu. Kalau menurut Cici gimana, Civinka? Menurut aku ya kadang ada kan orang yang emang ambisius gitu. Tapi proaktif itu ini sih kembali lagi kayak dia ngelakuin itu tuh untuk apa gitu. Untuk sesuatu yang baik kah, untuk sesuatu yang membangun kah gitu. Jadi nggak masalah kalau ada orang proaktif gitu. Ya kalau ngejilat atau enggak ya, itu menurut aku tuh kadang tergantung pandangan orang lain. Dan kita nggak bisa kontrol pandangan pandangan orang lain kan. Kayak padahal kita kan emang ngelakuin itu untuk ya yang terbaik gitu. Kita pengen ngelakuin itu sampai tuntas, sampai beres. Tapi orang nilainya lu pengen kan supaya dipuji-pujikan atau gimana. Ya kita nggak bisa kontrol itu sih. Jadi ya nggak masalah kok selama tahu motivasinya. Tadi benar kata Ci Jenny, kerja juga bukan untuk walaupun gak dilihat tapi tetap lakuin yang terbaik. Kayak gitu sih. Itu sama juga ya di dunia pendidikan, di sekolah gitu, di kuliah kan kayak ya kita tahu lah apa yang bisa kita kerjakan dengan baik gitu sih.
Oke, bener banget. Jilatnya es krim aja kali ya. Udah panas-panas gini nih, Aduh, enak iya, nih. lagi panas banget ini. Kira-kira berapa derajat nih? Mungkin Aduh, 20-an lebih ya. Lebih. lebih. Oke, back to the topic ya. Nah, kalau menurut kalian, apakah kalau kita proaktif itu udah menjamin untuk sukses gak sih? Kan kadang orang proaktif tujuannya tuh kan kayak, oh gue mau sukses nih, gue gak mau sampai gue tertinggal sama yang lain gitu. Udah menjamin loh kalau kita udah proaktif, udah ambis, gimana? Dibilang pasti menjamin sih, tapi aku rasa menuju gitu. Bisa menuju gitu kan, menuju puncak. Aku rasa bisa, karena ketika kalian dari hal kecil aja udah tanggung jawab, jangan salah, bos itu ngeliatin kita loh. Maksudnya dari belakang. Terus waktu aku kerja di hotel gitu atau di mana, pernah ada telepon misterius gitu kan untuk ngecek si resepsionis ini bagus nggak. Terus seolah-olah dia tuh jadi pelanggan yang bener-bener bikin ngetes kesabaran kita. Beneran aku dites waktu itu. Kayak konten TikTok gitu aja. Jadinya iya dia Bosnya menyamar ya gitu ya? mau menyamar menjadi telepon yang mau booking kamar dengan terus ada lagi itu padahal kita lagi dites, aku tahu itu gitu, dites gitu kan. Nah aku yakin dan percaya gitu kerjaan kita juga pasti akan dilihat gitu. Nggak mungkin mau kerjaan jelek mau kerjaan bagus, tapi yang kita harus percaya adalah ketika kita dipercayakan sesuatu lakukan itu, kalau bisa lebih lagi gitu kan, lebih lagi. Makanya aku bilang apa, itu bisa menjadi jalan walaupun ngejamin tapi tidak menjamin, tapi itu menjadi jalan kalian buat sukses. Kalian dipercayain dari hal kecil, dikasih tanggung jawab kecil, kalian embat gitu kan. Bener, bagus, sungguh-sungguh beda loh. Kalau hasil kita sungguh-sungguh sama hasil yang kita kerjain asal-asalan, bos juga ngerasa gitu, peka gitu, nggak kayak kamu cowok nggak peka. aduh maaf ya, guys, aduh kok jadi nyinggung, aduh dari kerjaan. Jadi gitu loh Vin, gitu loh. Oke. Bisa menuju kesuksesan. Kalau menurut Civinka gimana nih Ci? Kalau pandangan aku, kesuksesan itu bahkan harus didefinisikan sama masing-masing orang. Nggak boleh didefinisikan sama masing-masing pribadi yang maksudnya kayak oh ya sukses itu punya nominal segini di usia segini, punya jabatan ini dan sebagainya. Sukses itu benar-benar definisi masing-masing orang. Dan tadi proaktif itu nggak, di dunia ini tuh menurut aku nggak ada hal yang bisa ngejamin segala sesuatu gitu. Maksudnya contoh ya misalkan orang yang benar-benar jaga kesehatan, nggak ada yang tahu besoknya dia sakit gitu Iya kan. sih. Kayak gitu contohnya. Jadi dan aku cukup setuju juga sama Ci Jenny, itu tuh kayak jalannya gitu, kayak prosesnya proaktif. Tapi aku percaya orang yang sukses dan sukses menurut definisi dia ya, orang yang berhasil pasti punya sifat proaktif sih. Kalau dia nggak punya sifat proaktif, gimana dia melihat peluang, gimana dia menanggapi segala sesuatu gitu kan. Jadi ya bisa jadi itu bisa membantu. Dan aku setuju juga segala sesuatu yang maksudnya berdampak pada hasil akhir itu tuh karena di prosesnya gitu. Apakah selama ini ngerjainnya dengan sungguh-sungguh, ngerjainnya dengan penuh tanggung jawab gitu. Kalau itu semua nggak ada sih orang yang benar-benar bisa berhasil, tapi di prosesnya tuh setengah-setengah. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi kadang-kadang kayak ada orang yang akhirnya suksesnya di bidang lain gitu. Emang proaktif di bidang yang sebelumnya itu berguna juga di pas lagi setelah pindah bidang itu? Berguna sih, karena proaktif itu kan bukan kayak misalkan mata pelajaran gitu ya. Kita aku bisa misalkan matematika, belum tentu aku bisa fisika gitu kan. Tapi proaktif tuh benar-benar kayak nilai hidup gitu sih menurut aku. Kayak mau usianya berapapun. Jadi kalau ini kan kita ngomonginnya kayak dunia kerja, dunia kuliah. Tapi sebenarnya dari sebelum itu pun, ataupun misalkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang kayak gimana dalam profesinya, itu punya gitu semua nilai proaktif. Jadi proaktif tuh kayak dibangun gitu setiap hari, makin dewasa, makin bertanggung jawab dalam mengerjakan segala sesuatu kayak gitu sih. Kalau menurut Ci Jenny gimana Ci? Apa tadi ketika kita proaktif, Misalkan kita pindah bidang nih, terus jadi kepake. Apakah kepake? Aku rasa segala hal sesuatu Cia Ella yang terjadi di hidup ini sebenarnya seperti puzzle loh. Ketika disatuin menjadi lengkap. Kadang emang pada saat itu kita mikir kayak kok gue begini ya, kok gue ngelakuin ini gak berguna. Terus ketika kita pindah haluan kayak ngerasa salah atau gimana. Aku sih percaya gitu ya, rancangan Tuhan dari awal gitu. Walaupun gini, sebenarnya kalau kita beloknya salah, Tuhan bisa belokin kita lagi ke track yang benar. Mungkin yang kayak pertama aku kuliah perhotelan gitu, karena sekarang jadi guru gitu. Aku gak menyesali itu, gak ada yang salah. Ternyata aku di kuliah itu ternyata belajar speaking juga, public speaking. Nah pelayanan di gereja pun gitu, belajar ngomong, belajar ngajar di gereja anak gitu.
itu apapun hal kecil terpakai di tempat kerja, aku jadi berani di depan anak-anak ngajar gitu. Aku rasa semua yang terjadi di hidup kita nggak akan ada sia-sia sih. Kita ambil yang positifnya itu gitu. Itu sih. Oke, mantep nih dari pengalamannya nih. Oke, kalau gitu sekarang kita udah mulai ada di penghujung. Kita bisa, gue ada satu ayat nih. Ini juga menurut gue terbantu banget sama ayat ini gitu, kayak kita proaktif kita apa, tapi ingat ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Betul, setuju. Boleh dong kita buka di Yeremia 29. Oke. Handphone sucinya ya. Iya dong. Oke, kita buka di Yeremia 29 ayatnya ayatnya yang ke-11. Kalau itu gue bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ingat guys, kita proaktif, kita ngelakuin segala sesuatu itu dengan dasar kita memang udah ada rencana Tuhan gitu dalam hidup kita, dan kita mau berusaha untuk menggapainya. Dengan caranya kita proaktif tadi itu. Oke, gimana guys? Ada yang mau nanggapin lagi gak nih? Aku setuju banget sih sama topik hari ini guys. Kayak semuanya tuh diatur sama Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap apapun yang menjadi plan ke depan gitu. Dan bersikap proaktif itu tuh bukan berarti menjilat sih. Tadi itu yang harus kita tanamkan gitu dalam hati kita, kayak integritas juga gitu. Itu bagian dari integritas kita juga. Makanya harus all out gitu dalam mengerjakan sesuatu, dan lakukan yang terbaik sih. Menurutku kan kadang kita mikir, oh jalan menuju kesuksesan itu punya nilai bagus, punya koneksi bagus, punya ini gitu. Enggak, tapi menurut aku adalah ketika semua hal itu tuh ya kita benar-benar lakuin dengan apa yang terbaik gitu, dengan apa yang terbaik yang bisa kita lakuin. Kalau kita ngerjain masih setengah-setengah, artinya kita nggak menaruh ketulusan dan kesungguhan di situ. Jadi penting banget dalam apapun gitu yang dilakukan, mau itu dilihat orang, mau itu nggak dilihat orang, tetap lakuin yang terbaik gitu. Karena jalannya pasti akan disempurnakan sama Tuhan gitu sih. Berarti jangan sampai kepengaruh sama pandangan orang lain ya? Iya benar. Kalau mau proaktif ya proaktif aja, nggak perlu takut untuk jadi diri kalian. Aku nambahin dong, boleh? Oke, boleh. Mungkin banyak ada yang baru fresh graduate, baru yang mau masuk dunia kerja, baru tahu dunia kerja itu gimana. Cuma mungkin karena kondisinya sekarang lagi gini gitu ya, nggak terlalu banyak berinteraksi dengan teman-teman, paling di kantor gitu secara langsung kayak kita zaman dulu gitu kan ya. Sekarang mungkin lebih meeting by Zoom atau ya pokoknya meeting pakai Google Meet atau apa gitu kan ya. Kalau kita kan dulu lebih ke kerja sama berhadapan langsung dengan orang. Kayak di dunia kerja pasti ada aja yang nggak suka sama kita gitu. Buat teman-teman yang masih fresh graduate gitu, jangan takut ketika kalian bekerja ingin menunjukkan the best version of you gitu, tanpa ada embel-embel ambisi supaya cepat naik jabatan atau dilihat gitu. Nggak usah, ketika kalian ngaku yang terbaik, kalian pasti akan dilihat kok. Mungkin waktunya nggak cepet gitu dilihatnya, tapi aku rasa kesetiaan kita, tanggung jawab kita dari hal kecil pun nggak akan mengkhianati hasilnya gitu. Apa yang terus jadilah orang yang humble, yang mau diajar, itu paling penting banget. Have a teaching heart, menerima gitu ketika bos kita. Jangan cepet-cepet gitu ngambek keluar dari tempat kerja gitu karena dikritik atau apa gitu. Kalau yang membangun, punyalah hati yang mau diajar gitu. Kalian pasti akan tumbuh berkembang. Tadi tetap jadi proaktif, jadi yang terbaik diri kalian di tempat kerja gitu. Ambisi jangan cuma sampai dilihat embel-embel sama bos doang ya. Iya, karena nanti kalian akan jadi bete, terus performance jadi ngedrop gitu kalau dilihat gitu. Ambisinya sesuai dengan rancangan Tuhan aja kali ya. Iya benar. Pokoknya sungguh-sungguh aja lah ngelakuin di bidang kalian, di talenta kalian, di tempat kerja dimanapun kalian berada gitu. Oke, mantap guys. Thank you untuk hari ini. Thank you. Gimana guys? Jangan lupa untuk tetap ikutin kita di podcast The Camper selanjutnya, yang pasti bakal ada topik-topik yang menarik ya. Iya betul banget. banget. Kalau gitu boleh dong kita minta like, subscribe, dan juga jangan lupa komen kalau ada yang kalian mau nanya, ada ide topik apa, silahkan komen di bawah ini ya. Oke. Ditunggu guys. Thank you guys untuk hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.